وسلم وبارك على مولانا محمد بنوره النور المضيء للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس مدد مسيره بسم الله نويت التعلم النفع والتذكر التذكير النفع الانتفاع الاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله دعوة إلى الهدى ودعوة على الخير بطاعة مرضات الله وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتب أقوالهم في هذا الكتاب المبارك رحمهم الله وحفظه الله ورحمهم الله ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين. من كتاب التوحيد باب دين الإسلام إلى قوله السادس قال سيدنا الحداد إن الإسلام صار إلا في اللسان وأما الجنان فخالي. إن الإسلام صار إلا في اللسان. Kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, sesungguhnya Islam itu menjadi tidaklah kecuali hanya di lisan saja. Wa amal janan, adapun dalam hati, wa khali, kosong dari keislaman. Jadi kata Al-Habib Abdullah, banyak orang Islam itu hanya di mulut saja, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tetapi dalam hatinya tidak ada Islam, kosong. Dalam hatinya tidak peduli sama ajaran Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. Ini banyak. Yang kedua, mendirikan sholat. Nah, banyak orang ngaku Islam, mulutnya ngaku Islam, dalam KTP tulisan beragama Islam, tetapi sholat ditinggalkan. Kemudian puasa, banyak yang meninggalkan puasa. Kadang-kadang ada orang puasa, tetapi dia berpuasa hari-hari pertama rajin puasa, dekat-dekat lebaran pada puasa. Kemudian zakat, banyak orang kaya tidak berzakat. Haji, banyak orang kaya sudah mampu tidak mau berhaji. Jadi KTP-nya atau ngakunya Islam, tapi dalam hatinya kosong dari ajaran Islam. Ya, banyak sekarang orang Islam, banyak apa sedikit yang tidak sholat. Banyak yang tidak sholat, padahal perintah sholat itu lain daripada yang lain. Kalau puasa, zakat, haji, umroh, itu Allah Ta'ala perintahkan melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi perintah sholat Allah Ta'ala langsung berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan penting. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah wa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kata Nabi Muhammad, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, perkara pertama yang akan ditanya terhadap seorang hamba, yang akan diperhitungkan dalam selimut. Lalu kita sudah subuh, kan yang penting sholat, daripada tada. Tak boleh dibilang daripada tada. Yang namanya wajib itu harus semuanya dilakukan. Puasa Ramadan harus sebulan. Nah, kadang-kadang sebulan itu ada yang 29, ada yang 30 hari. Yang jelas sebulan. Tak boleh. Yang daripada tada itu tak boleh dalam ajaran Islam, itu tak boleh. Kalau yang sunnah-sunnah, iya. Intinya kenapa sholat duha setiap hari cuma 2 rakaat? Kenapa tidak 8 rakaat? Daripada tada. Nah itu betul. Tak apa-apa. Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla.
Nabi Muhammad, ahabul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah cintai itu adwamuha yang selalu dilakukan wa in qalla, walaupun sedikit. Itu kalau amalan sunnah. Ente kenapa tahajud cuma 2 rakaat? Saya Fagil Muqaddam dari Isya sampai subuh tidak putus-putus sholatnya. Ente mau cuma 2 rakaat tahajudnya daripada tak ada. Nah itu betul. Tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Ente kalau 1 hari cuma 1 juz ngaji Qurannya, itu orang-orang ada yang 3 juz, 5 juz daripada tak ada. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang wajib tak ada, 5 waktu harus semuanya. Ya. Itu yang wajib-wajib harus semuanya dilakukan. Dan sholat lain daripada yang lain. Kalau puasa, orang sakit, tidak apa-apa tidak puasa. Kalau orang sakit parah, ketika dia berobat sama dokter yang Islam, kata dokter itu bilang kalau kamu puasa sakit kamu tambah parah atau tambah lama sembuhnya. Tidak puasa dia boleh, nanti udah sehat ganti. Tapi kalau orang sholat tak boleh. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, miring, tidak bisa terlentang, tidak bisa pakai isyarat kepala tidak bisa digerakkan pakai hati, dibayangkan rukun-rukun sholatnya, tidak bisa bungkus bawa ke masjid. Tidak ada orang alasan tak sholat. Tidak bisa wudhu, diwudhu kan? Tidak bisa kena air, tayamum. Hati-hati. Puasa Ramadan ini kan itu rukun-rukun Islam. Dan banyak orang bulan Ramadan ya. Bentar lagi bulan Ramadan. Kau bila amalanah ya bulan Ramadan. Kalau awal-awal bulan Ramadan, semangat luar biasa. Masuk sebelum pertama masjid tak cukup. Kadang-kadang pakai sewa tenda di belakang. Pakai penuhnya orang sholat tarawih. Kalau 10 pertama nih orang-orang yang sana aku, sebelah sana aku. Lalu baru masuk bulan Ramadan nih. Semangat belum azan dari masjid jadi. Al-Quran 1 hari 2 juz aja. Malam baru semangat lagi baru malam pertama tadarus. Oh, banget. Ya. Karena yang masih anak setan. Jodohnya ngaji setengah juz. Habis subuh ta'ala ya. Ingat ikut ajaran Nabi Muhammad, bukan ikut siamat-siamat tuh. Ya, Nabi Muhammad makin 10 terakhir makin rajin ibadah kepada Allah SWT. Jangan sibuk yang lain, dan jangan sibuk sama yang membuat kita dijauhkan itu. Perintah sholawat itu Allah turunkan di bulan Sya'ban. Makanya Nabi Muhammad bersabda, Sya'ban bulanku, kata beliau. Ramadan bulan umatku, kata beliau. Kenapa? Karena seluruh kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu khusus untuk umat Nabi Muhammad, tidak diberikan pada umat yang lain. Ya, orang di bulan Ramadan melakukan ibadah sunnah, nilainya seperti ibadah wajib di bulan lain. Orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, siwak bulan Ramadan, maka dia seperti melaksanakan ibadah sunnah, ibadah wajib di bulan lain. Dia sholat duha di bulan Ramadan, maka dia seperti melaksanakan ibadah wajib di bulan lain. Yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat pahalanya. Ya, belum lagi Lailatul Qadar, bahkan puasa Ramadan itu sendiri itu Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad. Orang dulu tak ada puasa Ramadan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Coba lihat, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti orang dulu itu wajib gak puasa. Cuma kata ulama, mereka wajib puasa tapi bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dibilang bulannya umatku, kata beliau. Makanya itu bulan Ramadan itu adalah salah satu cara kita untuk bisa mengalahkan
pahala umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi Muhammad, umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit, magal. Jadi umur umat Nabi ini antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit. Umat dulu umurnya 1000 tahun. Jadi kalau 70 tahun itu masih tidak berdiri. Kalau usah pakai tongkat kan sunnah. Kalau usah pakai tongkat, usah tak jazuan lagi. Jadi, orang mazuat dan ustaz nanti, habis lama dah tua pakai tongkat. Dan nanti ada waktunya ustaz pakai tongkat. So tongkat itu sunnahnya para nabi. Ya. Ustaz tak enak kalau pakai tongkat. Abu ya biasa tak pakai tongkat, tak pakai tongkat loh. Siap turun pakai tongkat lagi. Ya, guru-guru ustaz pun belum pakai tongkat, Habib Zain, Abu Ya, Habib Zain, Habib Sugab belum pakai tongkat, jadi tidak ada lagi pakai tongkat. Sunnah itu sunnahnya para nabi itu pakai tongkat. Ya, nanti adalah waktunya insya Allah itu pakai tongkat. Ada orang kadang pakai tongkat itu bukan karena tua, karena memang itu sunnah ya. Nah, kita pengen pakai tongkat cuma karena guru-guru kita Abu Ya, Habib Zain, Habib Sugab, Habib Hasan belum pakai tongkat, ya, jadi kita janganlah pakai tongkat dulu. Jadi orang-orang dulu 70 tahun itu masih muda, masih kecil, umur 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun umurnya. Kalau 1000 tahun berarti ibadahnya lebih banyak dari kita. Nah, terus bagaimana kita mau nyaingi mereka ibadahnya? Nah, Allah Ta'ala beri Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Coba lihat, Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Bukan sama. Jadi kalau ada orang bilang orang beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya sama seperti ibadah 1000 bulan. Salah. Bukan sama. Apa Allah nyatakan? Khairun min alfi syahrin. Apa artinya khairun? Lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. Orang kalau cuman ya Ustaz dapat Lailatul Qadar Ustaz, bukan ente ketemu gini, ketemu kan ibadah 1000 bulan. Ketika Lailatul Qadar turun, ente lagi ngaji, berarti ente mendapatkan pahala ngaji lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Lailatul Qadar turun, ente lagi mengabdi sama orang tuanya. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya ngaji, sholat, selawat, zikir aja. Ngabdi sama orang tua pun itu juga ibadah. Jangan ketika malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, orang tuanya nyuruh, nak. Ini orang tua itu ibadah kan? Berarti ketika malam kepada turun, ente ngabdi sama orang tua, berarti ente mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan ngabdi sama orang tua. Lagi sholat, berarti mendapatkan pahala lebih baik daripada sholat selama 1000 bulan. Bayangkan itu tergantung. Sebaliknya, ketika Lailatul Qadar datang itu malam Lailatul Qadar itu tiba, lagi maksiat, berarti dosanya dilipat gandakan seperti dosa lebih daripada 1000 bulan. Lagi malam-malam Lailatul Qadar, penting dalam cewek. Tapi kalau orang buat dosa di situ, apa dosanya pun dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Sama. Kenapa? Karena itu tempat mulia. Begitu juga bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar. Siapa yang melakukan perbuatan dosa dapat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Kalau bukan malam Lailatul Qadar gimana? Kalau bukan malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan dia berbuat dosa. Bagaimana itu? Bulan Ramadan kalau orang ibadah wajib dilipat gandakan berapa kali? 70 kali lipat. Berarti dosanya pun dilipat gandakan 70 kali lipat di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena itu waktu-waktu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian seperti itu harus dulu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kalian biasa baca qasidahnya Ya Rahman Rahimin, Ya Rabbana Tarafna, yang baca sholawat tiap hari 25.000 kali, yang baca Ya Allah 25.000 kali, yang baca La ilaha illallah 25.000 ini baru baca 50 ya. Buat 50 100. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir
sehari semalam baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW 25.000 kali. Bayangkan 25.000 kali. Itu baru selawat. Belum ya Allah. Ya Allah, ya Allah, 25.000. La ilaha illallah, 25.000. Jadi wiridannya 75.000. Belum tahajud, belum duha, belum rawatib, belum witir, belum ngaji, belum dakwah, belum ngajar. Jadi waktu beliau itu full dengan ibadah ya. Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau itu ketika mau masuk bulan Ramadan dikumpulkan anak-anak. Apa kata beliau? Anak-anak itu, ada tak di antara kalian ini mau jual waktunya kepada saya? Kalau ada yang mau jual, saya mau beli, kata beliau. Banyaklah anak-anak. Kenapa emang nih, Pak? Karena di bulan Ramadan itu kan dianjurkan untuk menambah ibadah. Saya mau nambah ibadah saya, tapi waktunya udah ada dah. Jadi waktu beliau itu udah full dengan ibadah.